Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Putri Salsabila. Saya dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rabun. Pengertian dari rabun merupakan sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas. Kondisi ini dapat dialami oleh perempuan ataupun laki-laki dan umur berapapun. Istilah rabun juga diartikan sebagai penglihatan yang buram. Rabun dibagi menjadi dua. Yang pertama rabun jauh atau miopi, yang kedua rabun dekat atau hematropi. Rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi adalah gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh terlihat kabur, tetapi tidak ada masalah melihat objek yang letaknya dekat. Miopi atau rabun jauh dikenal juga dengan istilah mata minus. Miopi dapat ditangani dengan penggunaan kacamata. Selain kacamata, miopi juga dapat ditangani oleh operasi lasik yang menggunakan sinar laser. Gejala miopi yang pertama sakit kepala, yang kedua mata lelah karena mata bekerja secara berlebihan, sering mengedipkan mata, sering mengucek mata, sering memincingkan mata saat melihat benda-benda yang jauh, sering tidak menyadari keberadaan objek yang jauh. Penyebab miopi. Miopi atau rabun jauh terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata tidak jatuh ke tempat yang semestinya, yaitu retina. Kondisi ini disebabkan oleh bentuk bola mata yang jauh panjang dari bola mata yang normal. Yang pertama, genetik. Seseorang orang tuanya mengalami rabun jauh memiliki risiko lebih besar untuk menderita rabun jauh. Yang kedua, kurang sinar matahari. Seseorang yang jarang beraktivitas di luar ruangan lebih berisiko menderita rabun jauh karena kurang mendapat sinar matahari. Yang ketiga, kekurangan vitamin D. Sebuah penelitian mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kekurangan vitamin D berisiko mengalami miopi. Yang keempat, kebiasaan membaca atau menonton dekat. Seseorang yang membaca, melihat layar monitor atau menonton terlalu dekat dengan mata lebih mudah terkena rabun jauh. Penanganan miopi. Penanganan miopi atau rabun jauh dilakukan untuk membantu agar cahaya bisa terfokus pada retina. Jenis penanganan yang dipilih tergantung pada pasien, tingkat keparahan rabun jauh serta kondisi kesehatan pasien. Penggunaan kacamata atau lensa kotak. Langkah penggunaan miopi atau rabun jauh yang paling sederhana dan terjangkau adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kotak. Yang kedua, operasi dengan sinar laser atau lasik. Proses operasi dengan sinar laser atau lasik juga dapat menjadi alternatif. Hampir seluruh pasien yang menjalani operasi ini merasakan perubahan yang signifikan. Dalam operasi ini, sinar laser akan digunakan untuk mengatur lengkungan kornea. Yang ketiga, obat tetes mata atropin. Obat tetes mata atropin ini diduga dapat mencegah miopi atau rabun jauh yang diderita bertambah parah. Komplikasi dan pencegahan miopi. Miopi yang tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan kualitas hidup penderita berkurang karena penderitanya tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Selain itu, miopi berat juga meningkatkan risiko permasalahan mata lainnya seperti pelepasan retina, katarak, dan glaukoma. Ibu hamil menderita miopi atau mata minus yang tinggi disarankan untuk tidak melahirkan secara normal. Jika melahirkan secara normal, penderita mata minus yang tinggi berisiko mengalami pelepasan atau ablasi retina. Pencegahan miopi yang pertama, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang kedua, gunakan kacamata lensa kotak dengan ukuran yang tepat. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran khususnya
kaya vitamin A dan D. Rabun dekat atau hematropi. Rabun dekat atau hematropi adalah gangguan penglihatan jarak dekat. Pada penderita hipermetropi, objek yang jauh terlihat jelas, tetapi objek yang dekat justru terlihat tidak jelas atau buram. Bayi dan anak kecil cenderung mengalami hipermetropi, tetapi penglihatannya tidak buram. Kondisi ini perlu dikhawatirkan karena penglihatannya akan normal sering perkembangan organ mata. Yang kedua, hipermetropi berbeda dengan presbiopi atau mata tua. Meskipun kedua jenis gangguan refraksi mata ini menyebabkan penderitanya kesulitan melihat objek yang dekat, hipermetropi terjadi akibat bentuk kornea maupun lensa mata yang tidak normal. Sedangkan presbiopi disebabkan oleh otot di sekitar lensa yang menjadi kaku akibat faktor penuaan. Gejala hipermetropi. Yang pertama, penglihatan tidak fokus ketika melihat objek yang dekat. Yang kedua, harus menyipitkan mata untuk melihat sesuatu lebih jelas. Yang ketiga, mata terasa tegang atau terbakar. Yang keempat, mata lelah atau sakit kepala usai melihat pada jarak dekat dalam waktu lama, misalnya menulis, membaca, atau menggunakan komputer. Yang kelima, mata berair. Yang keenam, kesulitan membaca. Yang ketujuh, terserang sakit kepala. Yang kedelapan, objek jauh bisa terlihat jelas, begitupun sebaliknya. Yang kesembilan, mata akan terasa telah usai fokus melihat objek dalam jarak yang dekat. Penyebab hipermetropi. Penyebab rabun dekat terjadi melalui cahaya yang masuk ke mata dengan tidak terfokus di dalam retina, namun terfokus pada bagian belakang. Hal tersebut terjadi karena kornea terlalu datar atau kurang melengkung, lensa yang kurang tebal, dan pendeknya bola mata. Beberapa faktor di bawah ini yang bisa menyebabkan penyakit rabun dekat, diantaranya yaitu 1. Faktor usia. Penyakit rabun dekat akan sering terjadi pada usia di atas 40 tahun. Yang kedua, faktor genetik. Rabun dekat merupakan salah satu penyakit yang bisa diwariskan oleh orang tua atau keluarga. Pengobatan hipermetropi. Yang pertama, kacamata. Kacamata yang digunakan bagi pengidap rabun dekat berbeda dengan kacamata lainnya, karena kacamata rabun dekat mempunyai lensa yang ujungnya lebih tebal, sesuai dengan tingkat keparahan yang dialami. Yang kedua, lensa kontak. Lensa kontak digunakan untuk mengatasi penyakit rabun dekat serta mempunyai fungsi seperti kacamata. Yang ketiga, operasi. Operasi yang paling dapat diandalkan untuk mengatasi rabun dekat yaitu dengan operasi laser atau LASIK. Pengidap yang telah menjalani operasi laser tidak perlu dilakukan rawat inap di rumah sakit, namun biasanya pengidap harus pemeriksaan diri kembali ke klinik ataupun rumah sakit tersebut. Pencegahan hipermetropi. Yang pertama, menggunakan penerangan yang cukup. Yang kedua, mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang lengkap. Yang ketiga, menggunakan kacamata yang tepat. Yang keempat, mengenali gejala-gejala rabun dekat. Yang kelima, melindungi mata dari sinar matahari. Demikian presentasi rabun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.